Halo guys, Eh, sebelahku ada Kak Yona. Kak Yona Primadesi. Kesibukannya banyak banget. Aku nggak tahu gimana cara mengurutkannya. Apakah seorang dosen atau penulis atau sastrawan atau seorang ibu atau seorang aktivis? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Atau seorang apa lagi ya? Banyak sebenarnya. Penerbit, mengelola penerbit atau mendirikan penerbitan, bisnis penerbitan, membangun bisnis penerbitan, Belajar. Jadi ada penerbit Gorga guys. Itu domisilinya di mana Kak? Di Jogja. Di Jogja. Jadi Kak Yona ini tinggalnya di Padang bukan Kak? Dua kaki. Dua kaki. Atau Iya, 2 minggu di Padang, 2 minggu di Jogja. Oh, gitu. Oke. Terus gimana tuh Kak? Gimana rasanya 2 minggu di Jogja, 2 minggu di Padang? Apa sih? Kenapa sih? Gitu. Kenapa harus? Itu kan 2 pulau beda gitu. Gimana rasanya? Capek sih ya, bolak-balik, capek di badan, capek di otak, capek di kantong gitu kan ya. Cuman ya dijalani aja. Udah berapa tahun ya? Dari habis pandemi 2023 ya, 3, 24, 25, berarti udah 3 tahun. Aku bolak-balik karena jadi dulu waktu riset disertasi aku di Jogja. Jadi anakku mulai dari belum sekolah sampai sekarang kelas 1 SMA itu di Jogja. Jadi setelah kuliah aku selesai, mau nggak mau balik ke Padang. Dia nggak mau. Karena menurut dia ekosistem dia memulai karir dia menulis itu di Jogja gitu, dan ya teman-temannya udah di sana kan. Nah, jadi dia bilang ya udah Bunda aja balik ke Padang, nanti Bunda sekali sebulan ke Jogja gitu kan nggak mungkin ya. Ya udahlah, akhirnya aku yang mengalah, dan bertepatan sekali di kantor aku masih memberlakukan blended pembelajaran, jadi bisa online bisa offline. Jadi sebagian waktu aku di Jogja dengan dia dan penerbitan juga komunitas, sebagian lagi di Padang untuk ngajar. Menarik. Jadi barusan kita sama-sama mendengar Bunda aja yang pulang sendiri gitu. Wow. Jadi sebenarnya aku mengikuti Kak Yona ini sebelum aku kenal Kak Yona ya. Kenal anaknya dulu? Iya, kenal anaknya dulu di Instagram. Jadi aku follow Instagramnya Kak Yona itu. Terus aku kepoin bagaimana Naya. Ya. Ya, pengasuhannya menarik Kak menurutku. Gimana menurut Kak Yona, kenapa sih ada yang berbeda? Apakah Kak Yona merasa itu berbeda? Karena aku melihat itu berbeda memang. Iya sih, orang lebih kenal Naya daripada aku ya. Jadi kalau dibilang emaknya Naya tuh pansos sama anaknya. Tentu saja tidak, guys. Iya benar. Jitak Jadi ini. jadi yang nge-follow aku itu biasa udah nge-follow Naya duluan. Oh iya. Jadi pas tahu, oh ini bundanya Naya baru nge-follow aku gitu. Okay. Jadi sebenarnya ya semua berawal dari Naya, baik penerbitan maupun komunitas sahabat Gorga maupun kemudian concern aku. Sekarang kan aku di perguruan tinggi, concern aku ke literatur anak dan remaja sebenarnya ya. Itu berawal dari Naya. Jadi Naya itu mulai menulis umur 5 tahun. 5 tahun lebih dikit gitu. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit, sebenarnya dulu tuh Naya hampir sama dengan anak-anak sekarang kebanyakan. Kecanduan gadget. Dia punya tablet sendiri, hobi nonton TV sampai tidur. Hingga di satu momen di usia dia persis di ulang tahun dia yang ke-5, kami memutuskan untuk oke, ini harus dihentikan. Karena apa sih yang akan kita bekali untuk dia gitu. Kaget nggak sih Naya waktu itu? Oh, kaget banget. Jadi pas ulang tahun ke-5 kita bikin sebuah aturan no gadget. Ya, semua. No gadget semua. Handphone, tablet, TV dan lain-lain. Jadi steril. Itu berlaku juga buat kita. Tantrum, nangis sampai muntah-muntah, mukanya merah gitu. Itu berlangsung hampir 3 minggu sampai 1 bulan gitu. Cuman akhirnya sebenarnya kan anak kecanduan gadget yang salah orang tua, bukan anak. Karena orang tua yang mengenalkan gitu ya. Dan pada dasarnya sifat dasar anak itu kan main. Mainnya bukan dengan perangkat. Tapi kan kalau anak-anak usia awal itu yang paling dibutuhkan motorik. Iya kan?
Nah, jadi mau tidak mau kita harus mencari pengalih perhatian. Nah, disitulah baru kita mulai mengenalkan dia dengan berbagai aktivitas fisik, main ke tanah, main ke sawah, bersihin selokan. Oh, ya. Bener. Nah, baru otomatis dia bingung kan ya, yang biasa nonton TV, aku mau ngapain lagi gitu. Iya. Nah, dari situlah mulai belajar menggambar, kemudian mulai dikasih permainan untuk mengenal metafor, menarik perbandingan, mulai belajar nulis. Udah. Apakah itu homeschooling, Kak? Termasuk Enggak, enggak ya? konsep homeschooling itu aku bukan tipe orang tua yang telaten terus terang. Aku kemudian. Jadi aku tidak mau Naya homeschooling karena aku tahu kapasitas aku gitu. Jadi Naya tetap di sekolah negeri, apakah itu homeschooling? Aku cuman berpikiran bahwa bekal dasar Naya sebelum Naya masuk ke pendidikan formal itu harus dimulai di rumah. Ya, karena pendidikan awal itu di rumah. Kita kan kenal ya, ibu itu madrasah pertama buat anaknya gitu ya. Jadi aku menjelang dia masuk ke sekolah formal, aku berusaha memaksimalkan itu. Jadi semua pengenalan kognitif dia, kemudian juga karakter, itu kita mulai di rumah. Jadi ketika dia masuk ke lingkungan sekolah, sekolah formal dan kebetulan dia di sekolah negeri, tujuan kita bukan untuk biar dia nilainya bagus, biar juara, enggak. Tapi bagaimana kemudian dia berinteraksi dengan teman-teman sebaya, menyelesaikan konflik. Tujuannya sebenarnya cuma itu doang. Sebelum akhirnya nanti kerja barangkali gitu ya, Kak? Ya, betul. Kerja di ruang publik maksudnya, guys. Oke. Terus ini ingatan masa kecil. Sebenarnya ini sejujurnya aku belum baca, guys. Tapi kenapa judulnya buku ini Ingatan Masa Kecil? Oke, kalau aku boleh cerita sedikit. Setelah buku ini ada bukunya judulnya Saksi-Saksi. Ya. Jadi Saksi-Saksi itu buku kumpulan puisi. Aku tidak mau bilang politik sejarah, tapi itu bicara mengenai sejarah dari perspektif korban akibat kekejaman rezim, represi militer, dan sejenisnya gitu. Jadi di situ ada 7 judul dan aku mengambil beberapa kronik dan geografis. Jadi yang pertama itu ada kasus 65, kemudian Timur, lalu Papua, Poso, Aceh, 98, yang terakhir file terakhir gitu ya. Jadi waktu itu aku cuma mau bikin puisi. Tapi setelah aku pikir-pikir, balik lagi, semua yang aku lakukan itu base-nya ke Naya sebenarnya. Kenapa kemudian aku tidak mencoba untuk membuat sebuah format bahan bacaan yang lebih menjangkau anak-anak seusia dia, gitu. Aku berusaha untuk memberikan perspektif atau sudut pandang lain, POV kalau kata anak-anak sekarang, mengenai sejarah gitu, yang tidak ada di dalam buku sejarah mereka di sekolah. Makanya kemudian aku memecah yang 7 itu menjadi 7 bagian juga, dan kemudian aku jadikan berilustrasi khusus untuk pembaca muda. Itu makanya kemudian lahirlah Ingatan Masa Kecil. Ingatan Masa Kecil ini bicara mengenai proses aneksasi Timor. Ya, jadi ketika kita kan aku karena tahunnya tahun aku gitu ya. Waktu aku SD, aku tahu bahwa Timor itu provinsi ke-27 dan itu keren banget waktu itu gitu ya. Tapi kemudian aku membaca sebuah hasil disertasi dalam proses aneksasi itu. Banyak sekali anak-anak dari Timor yang kemudian dibawa ke Indonesia, diambil dari keluarganya, dari budaya, dari agamanya gitu, yang dinyatakan sebagai barang jarahan perang, bukti kebesaran dari Indonesia. Jadi aku bercerita tentang anak-anak itu yang kehilangan segalanya. Oke. Aku nggak nyangka sih isinya tentang itu. Perlu waktu untuk memproses. Oke, jadi sebenarnya ini bisa dibaca oleh siapapun, Kak, dari segala usia. Jadi ketika buku ini pertama terbit, kalau aku tidak salah Juli 2022, aku mencoba memberikan ini ke beberapa teman-teman aku yang punya anak mulai dari sekolah dasar kelas 2, kelas 3 sampai SMP. Jadi
beberapa temen yang anaknya di SD kelas rendah 2, 3, 4 ya, 4 itu udah masuk kelas tinggi sebenarnya. Itu memang didampingi oleh orang tua. Nah, di dalam buku aku tidak memberikan anotasi apapun. Ini referensinya dari mana, enggak ya. Jadi memang orang tua dipaksa untuk belajar dulu karena anaknya bakal banyak nanya gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dibaca oleh siapa saja karena aku berusaha untuk mengubah teksnya dari yang puisi kemudian lebih sederhana untuk pembaca muda, dilengkapi dengan ilustrasi. Tapi bagi orang-orang yang belum kenal konteks aneksasi Timur-Timur mungkin perlu membaca sedikit mengenai itu. Iya. Oke, jadi ini bisa dibaca oleh siapapun guys, tapi tentu saja dengan pendampingan. Oke. Berikutnya Kak, apalagi ya? Saksi-saksi. Terus apa ya, keterhubungan? Apa sih yang menghubungkan karya ini dengan buku saksi-saksi itu? Oh, oke. Jadi semua puisi itu dikumpulin dalam saksi-saksi. Kalau puisi kan kita tahu ya segmented sekali. Ya, biasanya orang yang benar-benar suka baca puisi gitu ya. Apalagi itu bicara mengenai politik sejarah, tidak banyak mungkin orang yang mau itu. Jadi karena sasaran aku adalah buku yang aku tulis pengennya itu dibaca oleh generasinya Naya gitu ya, biar mereka punya point of view yang lain. Jadi aku kemudian mencoba untuk memecah part-part dalam saksi-saksi menjadi bagian-bagian ini. Jadi insya Allah tahun depan akan terbit untuk edisi Papua. Keren guys, tunggu tanggal mainnya ya, yang edisi Papua. Iya. Ya, sementara ini saksi-saksi belum tersedia kembali di Stefa karena laris banget. Tunggu ya update-nya di Instagram Pustaka Stefa. Oke, berikutnya masih tentang literasi sebenarnya kita, karena memang dunianya selain Naya. Iya. Dunia Kak Yona adalah dunia literasi, itu salah satunya ya di antaranya. Dongeng panjang literasi Indonesia, Sehimpun Ise. Ini kalau baca buku ini aku sekarang jadi geli sendiri. Aku nulis apa sih? Kenapa tuh Kak? Kenapa geli? Karena tulisan lama ya. Okay. Ini buku 2018. Jadi ini kumpulan esai, kalau tidak salah ada 17 kalau aku tidak salah ya. Jadi ini buku ini lahir karena Udayus Rizal KW sebenarnya. Halo Om KW. Ya. Jadi 2015 aku intens berkomunikasi dengan Uda KW, terus tiba-tiba Uda KW nantangin aku. Kamu kan akademisi, selama ini kamu nulis jurnal ilmiah gitu ya. Jurnal ilmiah tuh kan yang baca paling mahasiswamu, kolegamu gitu. Coba dong kalau emang kamu pinter, kamu bikin esai yang bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Dan aku berpikir, iya, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menyederhanakan banyak hal gitu ya. Jadi udah kami bilang, kamu tulis esai yang sudah kamu tulis, kamu kirim ke aku akan sediakan ruang untuk dimuat di, waktu itu beliau redaktur Caga ya, setiap akhir pekan. Jadi ini pertama kali aku belajar nulis esai. Oh, ya. Oke. Dan aku berterima kasih sekali sama Uda KW. Terima kasih Om KW dan penerbit Kabarita. Iya, karena kalau beliau nggak nge-push aku untuk melakukan itu, mungkin aku cuma nulis karya ilmiah, jurnal dan segala macam. Jadi akhirnya belajar. Hampir setiap minggu tuh diminta sama Uda KW, mana belum Uda, ternyata susah ya nulis esai gitu kan ya. Nah setelah selesai 2017 dibukuin aja ya kata Uda KW. Aku waktu itu sempat mikir layak nggak ya dibukuin, terus kata Uda KW kalau sudah dipublikasikan berarti itu layak untuk dibaca ya sudah. Gitu. Apakah akan ada lagi buku kumpulan esai selanjutnya Kak? Iya, harusnya terbit Desember ini. Tapi ada tapinya ternyata. Karena Februari ini aku sangat sibuk sekali. Jadi ada beberapa hal secara teknis yang aku belum rampungkan. Jadi mungkin di awal tahun depan, Januari atau Februari. Judulnya Bunda Ada Dinosaurus di Kamarku. Bunda Ada Dinosaurus di Kamarku. Iya. Oke, jadi ternyata tahun depan ini Kak Yona akan menerbitkan 2 buku baru. Wow. Insya Allah. Sangat produktif. Produktif kuadrat. Gara-gara Boy. Iya. Gara-gara Om Boy. Jadi Boy Chandra ini salah satu kompor yang ada di Stefa. Benar. Ya. Oke. Oh my god. Gak nyangka. Terus dosen di Sekolah Vokasi UNP.
gimana tuh Kak? Ini mungkin agak berbeda gitu. Mungkin apakah disibukkan dengan hal-hal administratif gitu? Apakah itu menyebalkan juga untuk Kak Yona? Kan banyak yang merasa sebal kan gitu. Apakah Kak Yona juga gitu? Aku susah untuk menjawabnya. Itu sudah risiko pekerjaan sebenarnya ya. Banyak kerjaan administratif bisa dibilang iya, dan aku tipe orang yang masa bodoh. Makanya udah 12 tahun aku nggak naik pangkat. Jadi karena itu. Buka kartu, karena aku nggak mau ngurusin soal administratif. Tapi menjadi dosen, bertemu dengan teman-teman muda itu menyenangkan, ya, berdiskusi dengan mereka, sharing banyak hal, itu hal yang sangat menyenangkan di luar tugas-tugas administratif. Tolong digaris bawah di luar tugas-tugas administratif. Iya. Selain itu fun ya Kak secara umum. Iya, Ya. aku banyak berproses dan belajar dari teman-teman muda, mau tidak mau, karena range aku generasi milenial dan sekarang mereka generasi Z gitu ya. Cara belajar itu sudah sangat berbeda, jadi aku harus menyesuaikan ritme cara belajar mereka, media yang mereka gunakan gitu ya, bahkan termasuk apa yang mereka suka. Mau tidak mau aku juga harus belajar, dan itu menyenangkan buat aku. Keren. Bagaimana dengan fokus? Gimana sih Kak fokusnya anak muda mahasiswa Kak Yona di tahun-tahun belakangan? Aku jujur, aku lebih suka kalau mau ngomong jujur, aku lebih suka bertemu dan berdiskusi dengan mahasiswa 10-15 tahun yang lalu ketimbang sekarang. Rentang fokus mereka sangat pendek sekali gitu ya. Dan kemudian pola berpikir, cara berpikir mereka dalam mengkritisi atau menyikapi sebuah fenomena itu hanya beberapa sih. Aku tidak tahu, aku belum tahu, aku belum melakukan riset lebih lanjut terkait itu, apa yang menyebabkan, apakah memang benar karena media dan pertumbuhan gitu. ya dunia digital yang begitu masif, aku juga belum tahu. Tapi itu tadi, rentang fokus mereka tuh sangat pendek sekali. Tapi ada satu hal yang aku suka dan aku curiga gitu. Ada kecurigaan Kakak Yona. Semakin banyak anak-anak UMP khususnya dari sekolah vokasi dan program studi ilmu informasi dan perpustakaan UMP yang datang ke Stefa untuk mencari tahu apa sih Stefa itu. Itu apakah betul Kak Yona yang mengirim? Kita harus menghidupkan iklim berjejaring, kita harus membuka mata teman-teman muda ya. Barangkali selama ini yang mereka tahu hanya perpustakaan UNP mungkin, atau mungkin tempat-tempat yang berdekatan dengan rumah mereka. Kalau misalnya ternyata ada Stefa yang menyediakan ruang-ruang diskusi, kenapa tidak gitu. Jadi memang awalnya dulu sering ketemu Boy dan mereka ngefans sama Boy Chandra gitu kan ya. Jadi aku ngajakin, kalau aku janjian sama Boy, aku pasti bilang, ada Boy Chandra, siapa yang mau ketemu? Ayo kita ke Stefa. Kita rame-rame. Gitu. Cuman akhirnya ya, ayo di Stefa ada ruang publik yang disediakan untuk kalian untuk belajar apa saja gitu. Keren Kak, keren. Karena memang core aku di situ, bidang ilmu aku di situ kan, informasi, perpustakaan, dan kearsipan. Balik lagi ke ini mata kuliah ya Kak, literatur anak dan remaja. Ya, itu gimana sih Kak? Bisa kasih bocoran nggak? Kan aku nggak tahu nih, itu sebenarnya gimana sih silabusnya barangkali? Oke. Jadi mata kuliah itu namanya literatur anak dan remaja. Jadi ini berbeda dengan mata kuliah yang ada di jurusan sastra ya. Barangkali juga ada literatur anak dan remaja. Kalau di sastra barangkali mereka akan membahas fokus pada perkembangan literatur anak. Tapi kalau misalnya di informasi perpustakaan dan kearsipan, literatur anak dan remaja itu lebih bicara mengenai referensi atau literatur apa saja yang kemudian bisa digunakan oleh perpustakaan dalam meningkatkan kompetensi literasi anak dan remaja. Kemudian layanan seperti apa, bagaimana proses mengkurasinya, apa media yang digunakan, bukan koleksi itu ada di perpustakaan karena pustakawannya suka, enggak. Nah, jadi lebih ke sana, dan kegiatan-kegiatan apa yang kemudian bisa
menumbuhkan kreativitas anak yang berangkat dari referensi atau literatur yang ada di perpustakaan ke sana. Ada banyak poin ya barusan guys, tapi ada satu yang paling menarik menurut aku Kak Yona, yaitu menjemput minat. Jadi kita melihat apa sih minatnya, dan itulah gitu, bukan apa yang kita suka mau, yang ya. kita sodorkan gitu. Dan di Steva ini ada teman-teman yang sering nongkrong di Steva dan bikin namanya Si Teba Berpuisi. Apakah konsepnya bisa salah satunya melalui itu, ataukah ada opsi lain barangkali Kak? Oke. Kalau aku tidak salah kegiatan Steba Berpuisi, kemudian juga kalau setiap hari Minggu, apa namanya? Di Taman yang Nanggala, taman, ya. Si Teba itu Berpuisi. ya, iya itu masuk ya ke sana Ya, ya. Si Teba Berpuisi. Aku kalau yang hari Minggu aku belum sempat ikut gitu ya. Jadi memang di situ kan teman-teman menyediakan bahan bacaan ya. Kemudian bagaimana kemudian mendekatkan akses bahan bacaan kepada orang yang ada di sekitar situ. Nah, itu salah satu poin yang bisa menjadi sorotan. Dari situ kalau misalnya nih mahasiswa aku ya, ini mahasiswa aku ya yang sekarang lagi mencari tugas akhir apa. Guys. itu bisa dijadikan program apa sih yang kemudian bisa kalian rancang gitu ya. Ini Steba Berpuisi sudah mencoba mendekatkan akses bahan bacaan ke masyarakat. Lalu bagaimana kemudian untuk menarik minat, menjaga minat dan menumbuhkan minat baca terhadap buku. Program apa saja yang bisa kemudian kalian berkolaborasi dengan kegiatan Steba Berpuisi. Nah, itu sangat bisa untuk dilakukan. Gitu. Keren guys, semangat teman-teman Si Teba Berpuisi. Dan mahasiswanya Kak Yona. Semangat guys. Ya, balik lagi ke penerbit Gorga Kak. Ini sebenarnya apakah penerbit yang gado-gado menerbitkan apapun itu, ataukah ada kriteria tertentu? Oke. Balik lagi ya kalau bicara penerbit Gorga itu bicaranya Naya. Jadi gini, awal penerbit Gorga itu muncul, buku pertama Naya terbit 2017, Resep Membuat Jagat Raya, dan itu diterbitkan Kabarita, udah Yusrizal KW gitu ya. Jadi pada saat itu aku di Jogja, udah KW, kemudian berpesan, ayo kamu belajar mengenai penerbitan, marketing dan lain-lain lewat buku Naya gitu ya. Kamu belajar mengenai pasar dan lain-lain. Oke, aku tertantang untuk melakukan itu. 2017 setahun, 2018 aku belajar, ternyata seru juga ya. Seru guys. Iya, seru banget di dunia penerbitan gitu ya. Terus 2018 akhir, aku tiba-tiba berpikir, kayaknya kita bikin penerbit seru ya. Nah, awalnya gitu doang kayak bikin penerbit seru. Iya, kayak kita bikin penerbit seru. Ini kan kita udah belajar sedikit nih ya. Kalau misalnya aku berhenti pada saat itu di buku Naya, pasti udahlah ya, udah selesai gitu. Kalau bikin penerbit mau tidak mau kan aku terus belajar ya. Aku terus berproses. Akhirnya akhir tahun 2018 kita mendirikan penerbitan. Aku lupa buku pertama itu buku siapa, nggak ingat. Jadi kita belajar. Jadi memang awalnya penerbit Gorga itu kita khusus ke sastra, terutama karya sastra, terutama yang ditulis oleh anak dan remaja. Sastra anak. Iya, yang ditulis oleh anak dan remaja. Kita fokus ke sana karena kita berangkatnya begini. Di luar sana kami percaya banyak sekali anak-anak luar biasa yang jauh lebih keren dari Naya gitu ya. Tapi barangkali entah itu orang tua, entah itu guru, bingung gimana nih caranya, atau ini anak aku bisa nulis atau anak aku bisa gambar, apa yang harus aku lakukan gitu. Nah, awal niat kita itu kita mencoba untuk memfasilitasi itu gitu ya, mempersingkat jurang antara karya anak dengan pembacanya. Jadi Gorga menerbitkan buku anak yang ditulis oleh anak, misal Pandan Wangi. Pandan Wangi itu Impian Azizah. Itu waktu itu kelas 4 SD. Jadi dan beberapa karya anak lainnya. Terus seiring perkembangan mulai muncul karya-karya dewasa, buku Nermi, terus Della dan lain-lain. Lalu kami berpikir
kayaknya kita harus bikin lini penerbit lain. Ah. Nah, akhirnya muncullah Sahabat Gorga. Jadi kita akan mengkhususkan buku anak dan remaja ke Sahabat Gorga. Ya. Penerbit Gorga itu literatur umum. Lalu untuk buku akademik ada yang namanya Pustaka Alur. Oh, Iya. pustaka Oh, alur. iya, buku teks, buku perguruan tinggi, buku sekolah. Gitu. Keren Mas, makin lebar sayapnya. Main-main aja, main-main aja. Main-main aja. Oke, terakhir Kak Yona, apa sih harapan Kak Yona dengan aktivitasnya yang sangat padat yang menguras? Itu apa sih sebenarnya yang diharapkan atau dicita-citakan atau apapun itu sebutannya? Kalau bercandanya gini, Bunda sibuk banget, iya, demi sesuap nasi dan sebuah pesawat jet gitu. Enggak, bercandanya begitu. Aku pada dasarnya orang yang memang suka jalan-jalan. Jadi buat aku bekerja di penerbitan itu luar biasa. Jadi di penerbitan aku mengusung Gorga, Sahabat Gorga Pustaka Alur, dan sebagai right director aku pengen buku-buku Gorga lebih dikenal di luar, diterbitkan di luar gitu ya. Kalau di perguruan tinggi aku pengen membawa suasana baru untuk mahasiswa aku. Jadi mereka punya sudut pandang lain mengenai luaran atau lulusan IPK itu jangan satu aja, pengennya A aja, pasti teman-teman udah tahu gitu jangan ya. hanya ke arah sono. Iya, Banyak arah tuh. Betul. Dan aku pengen sehat-sehat aja agar bisa mewujudkan itu semua. Amin, sehat-sehat Kak Yona. Amin. Dan selalu happy. Aku seneng ngeliat Kak Yona selalu tersenyum. Apapun yang terjadi, sepadat apapun, mau habis kehujanan, habis kepanasan, Iya harus ketawa itu, kayak harus gini, ketemu itu, siapapun. harus. Oke, terima kasih Kak Yona. Sama-sama. Boleh aku peluk Kak Yona? Dengan senang hati. Yeay. Thank you ya. Oke, ya. Sehat-sehat ya, Aisyah. Dadah guys, sampai jumpa.